Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ini gereja di seluruh dunia merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, atau yang sering kita sebut dengan transfigurasi. Transfigurasi atau Yesus menampakkan kemuliaannya ini terjadi di atas sebuah gunung yang tinggi. Ada yang kemudian menafsirkannya di atas Gunung Tabor, bagian selatan Galilea, yang memiliki ketinggian di bawah 1000 kaki. Tetapi ada juga yang kemudian menafsirkannya di atas Gunung Hermon sebelah utara Galilea, yang memiliki ketinggian kurang lebih 9.200 kaki. Tidak menjadi sebuah persoalan di mana peristiwa ini terjadi. Yang menjadi permenungan kita kali ini adalah soal mengapa Yesus harus menampakkan kemuliaannya. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, yang diambil dari Injil Matius, mengisahkan tentang Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, anak-anak Zebedeus, ke atas sebuah gunung yang tinggi. Peristiwa ini terjadi ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Mengapa Yesus harus membawa mereka ke atas gunung yang tinggi? Karena dalam perikop sebelumnya, yaitu pada bab yang ke-16, Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Dan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu dapat kita lihat di dalam Injil Matius bab 16 ayat 21. Pada saat itu, para murid sangat marah. Petrus yang mewakili para murid menarik Yesus ke samping dan mengatakan bahwa hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Yesus harus menderita untuk menyelamatkan banyak orang. Namun para murid tidak memahami dan menangkap apa maksud dan tujuan kedatangan Yesus. Maka Yesus sengaja membawa mereka ke atas gunung yang tinggi supaya mereka menjadi saksi tugas perutusan Yesus dan menjadi percaya akan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang datang untuk menderita demi menyelamatkan banyak orang. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, ketika mereka tiba di puncak gunung itu, peristiwa penampakan atau transfigurasi terjadi. Penampakan itu mulai dari wajah Yesus yang bersinar. Pakaian menjadi putih. Dua orang yang berdiri, yaitu Musa dan Elia. Kemudian turunlah awan yang terang menaungi mereka. Suara yang berseru, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Setelah itu, mereka semua tersungkur menyembah Yesus. Dengan peristiwa ini dan juga suara Allah yang terdengar, diharapkan para murid dapat mengerti apa tujuan Yesus menderita. Ia harus dihukum mati, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan.
Dan bukan hanya para murid zaman Yesus, tetapi kita sekarang juga harus mengerti dan percaya bahwa penderitaan yang dialami Yesus bukan menunjukkan bahwa Yesus itu lemah. Justru sebaliknya, mau menampakkan bahwa Yesus kuat dan tabah dalam menghadapi penderitaan. Melalui penderitaan itu, ia kemudian dimuliakan. Maka peristiwa transfigurasi ini pertama mau mengajak para murid untuk percaya bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa ke dunia untuk menderita demi menyelamatkan semua orang. Kepercayaan dari kita itu yang dituntut. Tujuan lain dari Yesus menampakkan kemuliaannya adalah mau menyingkapkan peristiwa Kalvari, Golgota, salib yang akan menimpa dirinya. Yesus membuka selubung penderitaannya dan mengundang kita untuk melihat apa kaitan antara peristiwa di atas gunung yang tinggi ini dengan Yerusalem yang merupakan tujuan perjalanan mereka. Transfigurasi terjadi di atas gunung yang tinggi, sedangkan penyaliban terjadi di atas bukit Golgota. Transfigurasi, Yesus menyatakan kemuliaannya, sedangkan di Golgota, Yesus dinyatakan dalam rasa malunya. Transfigurasi, muka Yesus menjadi bersinar, sedangkan di Golgota, muka Yesus penuh dengan luka dan darah. Transfigurasi, pakaian Yesus menjadi bercahaya, sedangkan di Golgota, pakaian Yesus dibuka, ditelanjangi, dan diundi. Transfigurasi, Yesus diapiti oleh Musa dan Elia, sedangkan di Golgota, Yesus diapiti oleh dua perampok. Transfigurasi, awan cerah meliputi mereka, sedangkan di Golgota, awan gelap meliputi mereka dari siang sampai sore. Transfigurasi, Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sedangkan di Golgota, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan bahkan tidak mengenal Yesus. Transfigurasi, dari dalam awan terang ada suara yang berseru, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Sedangkan di Golgota, ketika kegelapan dan gempa bumi terjadi, terdengar suara, "Sungguh dia ini anak Allah." Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, apa sebenarnya yang mau disampaikan lewat paradoks antara kemuliaan dan kematian Yesus ini? Matius mau mengatakan kepada kita bahwa dualisme antara penderitaan dan kebahagiaan tidak pernah akan terpisahkan dalam hidup manusia. Untuk mencapai sebuah kebahagiaan, orang harus melewati berbagai macam tantangan, bahkan penderitaan. Dan setiap penderitaan yang dimaknai dengan baik akan membawa kebahagiaan. Menjadi murid Yesus bukan berarti bebas dari penderitaan. Justru sebaliknya, menjadi murid Yesus malah semakin banyak penderitaan yang harus dihadapi. Janganlah menyerah dengan penderitaan, karena dengan penderitaan kita dilatih untuk menjadi pribadi yang tangguh dan militan. Teruslah berjuang untuk bertahan dalam iman akan Yesus Kristus. Jangan mudah goyah dan jatuh ketika menghadapi tantangan dan penderitaan.
Oleh karena itu, saudara-saudariku, mari kita saling mendoakan satu sama yang lain, agar berkat Tuhan selalu menyertai kita, sehingga kita tetap kuat, tabah, sabar dalam menghadapi berbagai macam penderitaan dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.